Oke Kak, sudah saya rekam. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah hadir di dalam kegiatan kita ya di ruang virtual kita setelah melakukan ya tugas kakak di aksi nyata. Baik kakak-kakak, seperti biasanya sebelum kita melakukan kegiatan ya alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik, lancar dan tentunya bermanfaat untuk kita nantinya. Oke kakak-kakak, izin kakak-kakak untuk membawakan doa. Kak Riki Pio, izin Kak? Kak Riki Pio. Halo Kak. Kak. Halo. Ya, masih belum. Kak Riko, izin Kak Riko. Bawakan Oke. doa Kak. Ya. Ya, siap. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, semoga kegiatan kita pada sore hari ini bermanfaat. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Riko yang telah membawakan doa kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, kita harapkan dapat terwujud di dalam kegiatan pembelajaran kita ke depan nantinya. Baik, langsung saja ya. Saya akan coba untuk membuka slide ya. Karena hari ini kita hanya merefleksi Kak. Merefleksi kegiatan yang sudah Kakak lakukan ya dalam aksi nyata. Nah, ini akan kita refleksikan, Kakak berikan tanggapan Kakak ya terkait hasil dari aksi nyata yang telah Kakak lakukan di sekolah Kakak. Oke, saya slide share dulu Kak ya. Tampak Kak hasil slide share saya Kak? Oke, nampak ya Kak ya? Kalau nampak kasih dulu jempolnya di emoji. Oke, baik. Langsung saja ya kakak-kakak, hari ini kita akan membahas terkait dengan aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang telah kakak lakukan di sekolah satuan kakak masing-masing. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan ya kurang lebih 2 JP ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak di sini harus dituntut untuk tetap semangat dan fokus dalam mengikuti kegiatan kita. Baik kakak-kakak, seperti biasa ya, saya akan menyapa dulu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini ya kakak-kakak. Seperti biasa ya Kak. Nah, kita untuk pertama lakukan dulu relax ya Kak. Tenangkan pikiran kita di dalam kegiatan kita ini ya. Fokus, munculkan rasa ingin tahu, syukur, kebajikan di dalam kegiatan kita. Ya kakak-kakak, oke kita sejenak untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di dalam kegiatan kita dengan cara menenangkan hati, pikiran, dan arahkan semua perhatian pada fokus kita. Baik. Oke. Baik, langsung ya Kak. Kita masuk. Baik kakak-kakak, seperti biasa ya kesepakatan bersama
ya ketika kita dalam melakukan kegiatan ini di ruang virtual kita ini, kita wajib menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat yang ada, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini adalah kesepakatan yang sudah kita lakukan dan ini harus tetap kita laksanakan agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Nah, itu yang diharapkan. Baik kakak-kakak. Nah, tujuan kita pada sesi kali ini kita adalah merefleksikan dari kegiatan aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan di satuan pendidikan yang kakak ajar. Kemudian nanti akan ada diskusi ya terkait dengan aksi nyata yang telah kakak lakukan. Nah, itu adalah tujuan dari sesi kita kali ini. Baik kakak-kakak. Nah, di agenda kita nanti tidak banyak ya kakak-kakak. Hari ini kita akan merefleksikan. Yang pertama adalah merefleksikan penjelasan tugas aksi nyata kakak, pengantar tugas penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian. Nah, yang kedua adalah diskusi dan tanya jawab terkait dengan refleksi aksi nyata kakak yang telah kakak lakukan di tempat satuan kerja kakak. Kemudian yang terakhir adalah penutup dan doa. Nah, itu adalah agenda kita pada sesi kali ini, yang dimana dilakukan selama kurang lebih 2 JP. Baik kakak-kakak, ya masuk kita di modul yang pertama, refleksi penjelasan tugas aksi nyata kakak. Nah, di sini saya ingin kakak-kakak melakukan refleksi apa yang sudah kakak lakukan di dalam kegiatan aksi nyata kakak. Nah, di sini saya coba ya. Kak Nanda, izin Kak Nanda. Oke, Kak. Silakan kakak refleksikan terkait dengan tugas aksi nyata kakak. Oke, baik. Terima kasih kakak Fasil mengenai tugas refleksi aksi nyata yang sudah dilakukan, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menggunakan backward design. Jadi sama ya sedikit ada perbaikan mengenai 9 apa namanya lupa saya. 9 aspek pembelajaran 9 aspek efektif. pembelajaran efektif. Kita belum connect jadi belum dari sekolah. Jadi mengenai 9 itu apa cara untuk belajar efektif itu ya sudah pelan-pelan sudah mulai digunakan. Cuman ya sekali lagi ya memang penerapan backward design ini yang berpusat kepada peserta didik ini memang mesti sering dilakukan dan dilakukan secara intens kepada peserta didik. Jadi baik guru ataupun siswa nantinya akan terbiasa dengan model pembelajaran seperti ini. Saya kira ya lagi-lagi butuh waktu lah untuk menerapkan ini secara utuh kepada peserta didik. Dan juga butuh pembelajaran bagi guru dan bagi murid juga untuk membiasakan backward design ini. Saya kira itu aja Kak Peggy. Bisa kakak ceritakan sedikit terkait dengan pembuatan video pembelajaran kakak? Ya. Dari awal sampai akhir, kira-kira kak bisa kakak ceritakan kegiatan awal, misalnya kakak ada nggak kira-kira nggak cara terbaru kakak ya di dalam pembuatan video pembelajaran kemarin? Apakah masih sama dengan yang sebelum kita lakukan setelah melakukan kegiatan ini? Kira-kira kakak izin kak. Kalau pembuatan videonya ya hampir sama, cuman ada beberapa hal yang perlu yang ditambah seperti penyampaian materi, seperti yang kita pelajari sewaktu luring itu ada waktu kelola, waktu efektif, waktu tunggu. Jadi itu beberapa waktu efektifnya sudah mulai ditambah lah presentasinya. Kalau kemarin sewaktu di luring itu presentasi pembelajaran saya itu sekitar 30-an %, ini sudah hampir kalau saya lihat-lihat sendiri
sudah hampir mendekati 50% lah. Ya belum hasilnya ya belum memuaskan seperti yang sudah diajarkan, tapi ada peningkatan lah, setidaknya ada beberapa persen yang meningkat di waktu efektifnya. Dan juga ya 9 aspek ini sudah mulai dilengkapi, jadi ada ya walau ada beberapa aspek yang belum terpenuhi, tapi sudah mulai ada peningkatan lah. Mungkin ke depan nanti bisa saya terapkan terus, semoga bisa saya terapkan terus di setiap pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Nanda yang telah menceritakan. Tapi saya ingin nanti ya menceritakan lebih detail ya kegiatan Kakak, apa saja yang Kakak lakukan di dalam kegiatan itu. Yang pertama dari pemanasannya, kemudian dari absennya, kemudian memberikan atau menyampaikan materinya. Nah, saya ingin mendengar penjelasan lebih detail ya Kak, nanti untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Kak Sunardi, izin Kak Sunardi, saya sudah sampai rumah. Ya, siang Kak Vicky. Ya enggak. Kedengaran ya Kak ya? Ya dengar Kak, dengar, mantap. Izin Kak, bisa Kakak ceritakan bagaimana Kakak membuat. Oh, Kakak masih di jalan Kak? Udah nyampe ruangan. Oh, udah nyampe. Oke, bisa Kakak ceritakan kronologi Kakak membuat video pembelajaran Kakak? Kakak kan tentunya sudah membuat video pembelajaran Kakak selama kurang lebih ya 30 menit ya, sesuai dengan juknis ya. Nah, coba Kakak ceritakan dari kegiatan awal sampai akhir. Mungkin Kak. Baiklah, terima kasih Kak bagi atas arahannya ya. Pada saat melakukan uji kinerja video selama 30 menit, tentunya kita sudah membuat bagian-bagian penting. Kalau kira-kira 90% atau ke 70% atau 70% ke 90%, saya ingin memastikan semua peserta didik beraktivitas. Artinya keterampilan semua peserta didik harus dimaksimalkan. Sementara yang 10% atau sampai 20%-nya lagi, di situ ada ceramah, ada refleksi, ada mindfulness, ya, ada arahan yang singkat, sehingga kita membagikan LKPD yang langsung berdasarkan asesmen kelompok yang sudah dibagi, ya. Jadi kelompok yang sudah dibagi ada 4, ya, berdasarkan pencapaian mereka, berdasarkan kebutuhan belajar mereka, sehingga pada saat praktek murid saya maksimalkan untuk melakukan semacam inquiry atau problem solving yang berdiferensiasi serta melakukan apa yang namanya backward design atau yang saya disebut understanding by design, ya. Karena asesmen ini akan membantu capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah kita bagi berdasarkan tingkatannya, sehingga semua peserta didik harus mencapai tujuan pembelajaran dengan gaya belajar masing-masing, dengan minat masing-masing, dengan kebutuhan belajar masing-masing. Jadi Kak Vicky ada tingkatannya. Jadi saya sebagai guru pendamping hanya mengobservasi pada saat proses pembelajaran berlangsung dan memberikan dorongan untuk semakin percaya diri dan melakukan pengeluaran potensi yang ada dalam dirinya untuk menggali lebih dalam lagi apa yang kita telah sampaikan dalam kertas LKPD itu, sehingga pembelajaran ini sangat menarik, efektif dan bermakna dan juga menyenangkan, ya. Jadi orang itu berekspresi melakukan apa, bisa memodifikasi atau bagaimana lah, ya. Yang penting pelajaran itu menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Kira-kira seperti itu Kak Begi. Terima kasih. Izin Kak Sunardi, apakah ada kendala waktu melakukan pembuatan video pembelajaran Kakak? Ada kendala Kak Begi.
Nah, kendalanya waktu pembuatan video kita bisa lupa ternyata ya melakukan refleksi yang maksimal, karena suasana belajar itu betul-betul menyenangkan. Nah, kemudian uh, ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif menyampaikan potensi dalam dirinya, ya. Dan itu suatu tantangan bagi saya, bagaimana peserta didik ini mampu melakukan apa yang ada dalam dirinya. Untuk dalam internal saya sih ya hanya kurang mana ya, foto videonya saya kurang pintar membagi waktu, itu masih kurang saya. Nah gitu, ternyata kita masih perlu belajar lagi ya dalam membagi-bagi bagian-bagian ini, Kak Begi. Bagian ini refleksi, Ya. terus belajarnya, refleksi evaluasinya, penyampaian untuk materi ke depan. Nah kira-kira seperti itu sih, Kak Begi. Oke, baik. Jadi kakak di sini ibaratnya lebih apa keseluruhan mengajar ya kak, sampai Ya, pembagian Bang. waktu ya seharusnya ada tempat refleksi kakak lewatkan seperti itu Iya, ya. iya benar. Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa lebih mengefektifkan kembali ya kegiatan belajar kita ya untuk bisa meletakkan pos-posnya seperti refleksinya di mana sekian menit. Nah, itu ke depannya harus bisa kita lakukan. Terima kasih kepada Kak Sunardi. Sama-sama. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya izin Kak Muhammad Ikhwanul. Izin Kak Muhammad Ikhwanul. Halo Kak Ikhwanul. Kak Ikhwanul. Kak Ikhwanul. Halo. Ya, masih belum tersambung, mungkin masih melakukan kegiatan ya di sekolahnya seperti yang kita ketahui ya. Pak kita ini guru kita ini banyak masih ada melakukan kegiatan mengajar di sore hari ya kakak-kakak. Jadi ya agak sulit membagi waktunya. Baik, selanjutnya kepada Kak Susi, izin Kak Susi. Jadi di sini saya ingin kakak-kakak mempresentasikan apa yang sudah kakak lakukan ya terkait dengan video pembelajaran yang telah kakak buat. Ya, izin Kak Susi. Kak Susi. Ayo Kak. Ayo Kakak. Kak Susi, izin. Masih belum bisa masuk ya. Kak Didi, apakah ada Kak Didi? Izin Kak. Hadir. Oke Kak. Kak, izin Kak, bisa Kakak ceritakan ya pembuatan video pembelajaran Kakak yang kurang lebih selama 30 menit yang sudah Kakak lakukan pengeseran ya, sudah Kakak kirim, Kakak upload di YouTube. Bisa Kakak ceritakan kronologi cerita pembuatan video? Apakah ada kendala yang Kakak hadapi di dalam kegiatan pembuatan video? Izin Kak. Ya, Ceritakan. terima kasih Kak Peggy. Nah, jadi ini terkait video pembelajaran 30 menit yang kemarin itu ya Kak Peggy? Ya. Ya, jadi setelah pembuatan video kemarin baru inilah merefleksi kembali kira-kira di mana kekurangan dan di mana yang perlu diperbaikin dari kegiatan pembuatan video pembelajaran 30 menit. Jadi setelah direfleksi, direnungkan, saya ngerasa sudah berusaha untuk memenuhi 9 aspek pembelajaran efektif kemarin, berusaha untuk memenuhi itu semua. Ya walaupun tidak semua bisa terpenuhin, cuman kendala di lapangan yang pertama dari segi hasil video.
dari segi hasil video itu karena kemarin tidak menggunakan clip on, jadi pada saat pemaparan materi, instruksi kepada siswa apa yang akan dilakukan gitu tidak terekam jelas di hasil videonya. Nah, cuman untuk hasil pembelajaran, nah itulah herannya juga para siswa kalau kita membuat video pembelajaran mereka kok lebih antusias, tertib, gitu kan, menunjukkan yang terbaik lah gitu di depan kamera. Tapi Iya. di saat kita pembelajaran seperti biasa, ya sudah mereka nampak wujud aslinya gitu kan. Nah itulah tantangan kita pada saat memberikan pemaparan materi, memberikan pembelajaran tanpa direkam. Nah itulah yang perlu diperbaikin bagaimana strategi kita dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya, kemarin saya ngambil materi bola basket kemarin. Ya. Nah, jadi di situ yang belum nampak adalah pengelompokan di mana siswa yang sudah menguasai, kurang menguasai, bahkan yang tidak menguasai. Jadi di situ kemarin yang belum nampak dalam proses pembelajaran. Mungkin karena waktunya hanya 30 menit. Mungkin di pertemuan berikutnya, nah itu bisa dilakukan. Saya kira gitu Kak Peggy. Oke, materi kakak kemarin bola basket. Sudah kakak lakukan pengelompokan berdasarkan apa namanya kak? Kemampuan peserta didik? Nah itu Belum ya, kemarin belum, kemarin masih sama semua perlakuannya. Jadi kemarin program yang dari saya itu semua perlakuannya sama gitu. Saya belum evaluasi, belum saya pilah-pilah kembali kemarin mana yang sudah bisa, mana yang sudah mulai berkembang atau yang belum bisa sama sekali. Nah itu belum dipilah-pilah kemarin. Untuk aset sendiri kak di sekolah kita apakah sudah memenuhi atau belum kak? Karena kan aset ini kan salah satu menjadi faktor penunjang ya keberhasilan kita di dalam mengajar. Karena ada juga di sekolah ya keterbatasan misalnya fasilitas lapangan itu kan kadang mempengaruhi hasil dari pembelajaran kita atau mengajar kita. Nah itu kira-kira di sekolah kakak untuk aset sendiri ya fasilitas sendiri apakah sudah memenuhi atau belum kak? Kalau misalnya memang belum, apa yang kakak lakukan kira-kira? Iya, jelas aset sangat menentukan kelancaran kita dalam proses pembelajaran. Jadi untuk kemarin kebetulan SMP 2 itu kan olahraganya di lapangan Polres. Nah, di Ya, lapangan Polres itu ada lapangan voli, jadi itu lantainya dia semen gitu kan. Kemudian ada juga jalan beraspal itu yang dia cukup luas lah, yang bisa digunakan untuk tempat untuk bermain bola basket. Kalau untuk kita menampilkan gerak spesifik dribble, memenuhi syarat lah tempatnya. Jadi kalau untuk peralatan, kemarin kebetulan ada 2 bola, saya rasa cukup lah untuk 2 bola untuk menerapkan pembelajaran yang tujuan pembelajarannya kemarin dribble dan passing kemarin. Saya kira itu Pak Peggy. oke, baik ya kakak. Jadi masih ada juga kendala ya, tapi ya itu tadi kak ya, kita harus bisa memanfaatkan aset yang ada. Ya aset kan kemarin itu sudah kita pelajari aset lingkungan. Nah jadi kakak ini kebetulan di SMP 2 ya kalau nggak salah ya. Kalau seperti yang saya ketahui SMP 2 itu untuk berolahraganya pasti di resort. Nah untuk di resort sendiri Iya. untuk lapangan tidak ada ya kan kak? Untuk lapangan basketnya tidak ada ya? Kalau khusus spesifik bola basket nggak ada. Nggak ada ya kak. Berarti Nggak di ada. sini kita lebih menekankan kepada gerak dasarnya ya kak ya. Gerak dasar di Iya. dalam materi di dalam bola basket ya. Kakak bola basket berarti passing dan dribbling. Jadi sebagai Iya. pembuatan video mungkin lebih esensi penekanannya itu lebih kepada tekniknya ya, passing dan dribbling. Tapi untuk Iya, Kak. secara keseluruhan bermain secara keseluruhan itu belum bisa kita terapkan karena itu kita terkendala dengan fasilitas tadi ya kakak. Tapi ya tidak apa-apa. Iya, iya. Ya itulah tadi tantangan kita sebagai guru ya kakak-kakak. Jadi ya walaupun fasilitas tidak ada, tidak mendukung, tapi kita sebagai guru harus bisa mensiasati bagaimana ya yang seperti saya sampaikan ya tujuan pembelajaran itu harus sampai kepada peserta didik. Ya, karena itu yang paling penting. Ya, kadang kita enggak kan kak
kita kalau nggak ada lapangan, kita sebagai guru kadang malas untuk melakukan. Udahlah, biar aja lah peserta itu duduk-duduk di sana, ataupun campak bola tadi yang seperti saya sampaikan ya, untuk di pertemuan-pertemuan yang kemarin-kemarin ya. Bayangan guru kan seperti itu kan Kak, campak bola. Nah, tanpa kita mau membuat atau membenahi gerak dasar mereka, fundamental gerak dasar mereka. Nah, itu yang harus kita benahi setelah kita mempelajari di kegiatan PKG ini, ya kita harapkan itu harus kita ubah mindset seperti itu. Yang dulunya campak bola, nah ini harus kita ubah. Nah, terima kasih kepada Kak Didi. Jadi masih ada kendala-kendala dan itu harus kita perbaiki. Jadi dari 9 aspek itu masih ada yang belum terpenuhi ya Kak ya. Salah satunya tadi ya Iya, pembelajaran yang berdiferensiasi tadi Kak ya. Itu belum diferensiasi mungkin ya. belum ya. Untuk umpan balik sendiri ada Kakak terapkan? Kalau umpan balik di sesi akhir kemarin ada dilakukan hanya tanya jawab secara lisan aja, di mana kendala-kendala dalam pelaksanaan, di mana kesulitannya gitu aja kepada beberapa siswa, atau menanyakan kepada siswa yang mempunyai kesulitan dalam mempelajari gerak spesifik permainan bola basket, khususnya dribble sama passing. Saya kira itu KPI Berarti kemarin. jadi cuman hanya tanya jawab ya untuk Iya. terkait dengan keterampilan. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Didi yang telah memberikan tanggapan ya. Kemudian izin Kak Riko. Halo, ya. Ya, Kak Riko, bisa Kakak ceritakan kronologi Kakak membuat ya video pembelajaran Kakak dari awal sampai akhir ya, dari pembuka, inti, penutup, apakah semua itu sudah Kakak penuhi 9 aspek tersebut? Nah, coba bisa Kakak ceritakan. Ya, terima kasih Kak Peggy. Ya, kalau saya ya, pertama dulu ternyata ya metode backward design ini kalau menurut saya sangat menguntungkan kalau dibandingkan dengan ya metode-metode yang lain sebelumnya. Kalau misalkan kemarin kan sebelum video aksi nyata kan ada juga kita buat video yang dimana itu bukan backward design. Nah, ternyata kalau saya bandingkan ya secara pribadi gitu ya, kebetulan saya itu kemarin di kelas yang berbeda gitu. Di kelas yang berbeda. Video awal itu adalah kelas yang lain, video yang aksi nyatanya adalah kelas yang lain. Sengaja memang saya buat seperti itu supaya apa sih perbedaannya gitu. Kalau dengan siswa yang sama mungkin mereka kan sudah lebih mengerti dan ya ini pembuatan video gitu kan. Mereka mungkin sedikit-sedikit lebih serius gitu walaupun terpaksa gitu. Sengaja saya buat. Nah, memang kalau saya lihat perbedaannya antara backward design dengan yang tidak, ya sebelum-sebelumnya ternyata memang backward design ini lebih menyenangkan menurut peserta didik kalau saya lihat pribadi ya. Kenapa? Karena kalau di awal kemarin itu memang materi yang saya berikan itu sama semua, ya sama semua, tanpa saya buat asesmen awal. Gitu. Jadi setelah backward design saya buat dulu asesmen awal, kemudian dari asesmen tersebut ya kita dapat mengetahui kemampuan siswa yang sesuai dengan karakteristiknya gitu. Jadi setelah dapat ya langsung dibagi kelompok berdasarkan kemampuannya. Kebetulan kemarin materi yang saya buat itu kan kebugaran jasmani. Karena 30 menit saya desain khusus untuk kelincahan. Nah, jadi saya bagi-bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok sesuai dengan kemampuan mereka yang kurang mampu, sedang, dan seterusnya. Jadi kelompok pertama itu saya buat hanya lari bolak-balik dengan intensitas sedang. Kemudian kelompok 2 saya buat lari zigzag. Kelompok 3 itu lari bolak-balik tapi dengan sedikit saya tambahkan beban, yaitu memindahkan bola kecil. Kemudian yang kelompok 4 intensitasnya lebih tinggi, yaitu lari maju ke kun kedua, mundur ke kun pertama, lari sprint ke kun ketiga.
secara intensitas yang lebih tinggi. Nah, jadi saya lihat memang kalau dari segi semangat, ya anak-anak semangat karena saya lihat berdasarkan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi dia tidak minder dengan temannya, toh juga kemampuannya sama. Tapi kendala yang saya lihat ternyata setelah beberapa kali melakukan, ya mereka sudah sedikit lebih terampil gitu dan sudah sepele dengan apa yang dia lakukan. Dia pengen lebih ke kelompok yang lain karena dia melihat kelompok yang lain kok lebih ini gitu. Nah, jadi di situ ya setelah beberapa kali melakukan saya stop dan saya tingkatkan di kelompok masing-masing. Kalau tadi memang misalkan kelompok pertama hanya lari bolak-balik dengan intensitas sedang, ya intensitasnya lebih tinggi dan perlakuannya lebih banyak. Nah, begitu seterusnya di setiap kelompok, gitulah kira-kira. Nah, kendala yang saya hadapi selama pembuatan video, ya itu tadi. Yang pertama, saya manajemen waktunya belum maksimal bisa saya manfaatkan. Terlihat di beberapa alur dari modul itu tidak terpenuhi gitu, terutama kepada umpan balik ya, dan refleksi juga saya buat hanya sekedar tanya jawab juga. Saya tidak sempat, padahal di tujuan pembelajaran itu ada apa namanya ya, siswa itu mampu menilai, melakukan penilaian terhadap kelincahan tersebut gitu. Dia sebagai skorernya juga, tapi di video itu tidak terlihat gitu karena keburu waktunya sudah memang ya udah lewat 30 menit gitu. Ya, tapi ya itu sebagai pembelajaran dan ya saya pribadi merasa puas ternyata kalau metodenya seperti ini ya anak-anak senang dan tujuan pembelajarannya kok banyak yang tersampaikan gitu walaupun masih banyak kendala. Ya, kira-kira kayak gitu Kak Peggy. Oke, baik Kak. Jadi untuk penghalusan sendiri, penghalusan gerak sendiri, adakah Kakak berikan kepada peserta didik? Ada misalnya nih Kak, ada peserta Ya, didik yang salah dalam melakukan gerakan. Apakah ada Kakak sampaikan penghalusan? ya Oh, ini ada. salah. Sebenarnya bukan menjurus ke salahnya gitu ya. Saya lebih menjurus kepada apa intensitasnya gitu. Karena anak-anak kalau misalkan kelincahan itu udah memang ya gerakan yang sering mereka lakukan. Nah, untuk mendapatkan kelincahan tersebut, ya saya harus menjelaskan dulu kepada mereka bagaimana kita mengubah arah itu tanpa kehilangan keseimbangan gitu. Nah, jadi kemampuan itu yang harus dicapai. Jadi selama mereka bisa mengubah arah dari ke depan ke belakang, dari ke kanan ke kiri tanpa kehilangan keseimbangan, ya itu yang perlu diperbaiki gitu. Jadi intensitasnya, dan ya kalau mereka berlari secara lambat, ya otomatis kan kelincahannya tidak dapat gitu. Maka harus memang secara maksimal dan tanpa kehilangan. Nah itu di ibaratnya dikasih tahu dulu supaya mereka melakukannya dengan maksimal gitu Kak Peggy. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Eriko. Berarti di sini Ya, Kakak sudah memberikan yang pertama tadi informasi ya sebagai kepada peserta didik ya di dalam materi ya, sudah Kakak berikan. Kemudian penghalusan juga sudah Kakak berikan. ya, Kemudian ekstensi tadi sudah nampak ya Kak, Kakak naikkan tingkat levelnya dari yang ya, sedang ke tinggi ya. tinggi, ya Nah, betul. itu jadi Kakak sudah melakukan ekstensi, kemudian penerapannya. Jadi siswa itu setelah Kakak berikan informasi, kemudian siswa tanpa disuruh ataupun diberikan informasi lebih lanjut, peserta didik sudah melakukan kegiatan yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang Ya, terakhir pengulangan. Jadi siswa di sini ya melakukan kegiatan ya secara ya suka dalam melakukan kegiatan yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik. Jadi itulah pada intinya. Jadi kita tidak banyak lagi memberikan informasi kepada peserta didik. Jadi peserta ya, didik itu udah full ya kegiatan mereka yang melakukan. Nah, itu yang diharapkan di dalam kegiatan kita, Kak.
Jadi sudah nampak di dalam proses pembelajaran atau pembuatan video pembelajaran kakak. Baik, terima kasih kepada Kak Riko yang telah menceritakan sama-sama. kegiatan video pembelajaran kakak. Baik, kita selanjutnya saya ingin mintakan kepada Kak Susi. Izin Kak Susi. Ya, Kak Susi. Halo Kak Susi. Kak Susi, izin Kak Susi. Ya, ini kayak mana nih Kak Susi nih? Halo. Kak Yohana, izin Kak Yohana. Kak Yohana. Halo Kak Yohana. Ayo dong kakak-kakak berikan responnya. Karena kegiatan kita ini direkam loh. Ya kakak-kakak. Jadi merupakan satu ya yang harus kita lakukan ya di dalam kegiatan kita ini, yaitu mengikuti kegiatan gimmick kita ini secara seutuhnya, karena sesuai dengan kesepakatan ya kamera harus aktif ya kakak, hadir seutuhnya. Jadi izin kakak-kakak untuk memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah kakak berikan di dalam video pembelajaran kakak. Kak Susi, izin Kak Susi. Halo Kak. Kak Yohana. Ayo Kak, ayo dong, berikan tanggapan kakak. Masa kalah sama laki-laki semua ini? Ini yang cewek belum ada memberikan tanggapan lu. Gimana ini? Kak Riko sampai ketawa itu memberikan emosi. Laki-laki semua yang udah berperan ini. Ayo yang ceweknya mana yang berperan? Ayo Kak Susi. Kak Nanda sampai bingung dia itu. Di emojinya itu, ha. Ya. Silakan Kak Susi, Kak Yohana, Kak Riki Pio, Kak Riki, izin Kak Riki. Ayo kita lakukan refleksi di dalam kegiatan kita, apa yang sudah kakak lakukan. Kemudian kendala apa saja yang kakak hadapi selama proses pembuatan video aksi nyata kakak. Apakah payah, sulit, ataukah adakah peningkatan di dalam proses pembelajaran yang kakak lakukan. Nah, di situ kan nampak di aksi nyata kakak. Iya, memang Kak Susi ini pasti keren, tapi Kak Susi belum muncul nih Kak untuk melakukan refleksi. Kak Susi, izin Kak Susi. Ayo Kak Susi, jangan malu-malu. Yang lain masih belum muncul, Kak Ikhwanul, Kak Nikolas, ya. Masih banyak yang belum muncul di kegiatan kita. Gimana ini? Ayo. Masak dia. Kak Susi. Masaknya nanti aja, Kak. Iya, gimana ini? Ayo. Kak Yohana, izin Kak Yohana. Ayo Kak, kakak belum pernah sekali tampil nih, melakukan presentasi, memberikan tanggapan. Ayo. Ayo kakak-kakak. Masa kita seorang guru ya tidak berani tampil? Ayo Kak Yohana. Ya, gimana ini? Aduh. Baik, kita lanjut ya Kak kegiatan kita ya. Nanti saya akan tanya lagi kepada kakak-kakak terkait dengan proses pembuatan video pembelajaran kakak ya. Kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, tadi kita sudah melakukan refleksi terkait dengan tugas yang kakak lakukan, pembuatan video pembelajaran. Tentu banyak juga masih kendala-kendala yang kakak hadapi. Nah, sekarang kita masuk ya kakak-kakak. Nah, sejak pemahaman kakak terkait pembelajaran efektif. Ini berkaitan dengan paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini strategi mengajar. Ini yang kemarin ya kakak-kakak, apakah pemahaman kakak terkait dengan strategi mengajar itu sudah kakak lakukan di dalam kegiatan pembelajaran kakak atau di pembuatan video pembelajaran kakak? Izin Kak, berikan tanggapan kakak. Untuk pertama Kak Sunardi, izin. Ya, Kak Sunardi. Halo Kak Sunardi, izin. Iya. Kalau gitu Bang Nanda lah dulu, Kak Nanda.
Strategi mengajar kakak di dalam pembuatan video kemarin, apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum? Izin kak? Bentar dulu Kak, bentar. Baru. Oke, kita tunggu kak. Karena kawan-kawan kita nih masih banyak yang sibuk ini kayaknya. Kak Susi masak, Kak Yohana mungkin ya nyapu rumahnya. Pertemuan kita nggak banyak lagi nih kak ya. Paling pun ada tinggal 5 pertemuan lagi ya. Kemudian di minggu ini kita banyak melakukan gimit ya. Untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu kita akan melakukan gimit. Di mana di hari Kamis nanti itu gimit kita 3 JP. Hari Jumat 3 JP. Dan hari Sabtu itu 1 JP. Jadi di minggu ini kita full melakukan gimit. Ya kakak-kakak, jadi saya harap kakak-kakak tetap berpartisipasi di dalam kegiatan gimit di ruang virtual kita. Jadi di sini tempat kita untuk melakukan diskusi, ya, bertukar pikiran. Nah, di sini bisa kita lakukan ya kakak-kakak. Jadi sebenarnya banyak manfaat dalam kegiatan pelatihan kita ini kakak-kakak. Baik, Kak Nanda, bisa kakak melakukan ya strategi mengajar di dalam pembuatan video pembelajaran, apakah sudah efektif atau belum? Silakan Kak Nanda. Ya, kalau untuk strategi mengajar, ya kita pakai dengan apa gaya mengajar yang cocok dengan kemampuan peserta didik kita. Jadi sejauh ini yang sering saya pakai itu gaya mengajar timbal balik. Itu yang paling sering saya gunakan. Tapi sejauh ini ya lumayan sih pemahaman tentang strategi mengajar nih, karena ada satu hal yang belum apalah kayaknya belum saya pahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu. Karena kalau sekolah ya berdiferensiasi itu kan penanganan berbeda di antara siswa tuh. Bagi siswa yang normal, apa siswa yang berkebutuhan khusus. Kebetulan di sekolah saya itu jarang ada sih beberapa siswa berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana cara penanganannya untuk bersiswa berkebutuhan khusus. Satu lagi pembelajaran berdiferensiasi itu mengenai gender tuh antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau di sekolah dasar itu hampir tidak ada perbedaan kemampuan di antara laki-laki dan perempuan, kecuali yang sudah di kelas tinggi ya, di kelas 6 itu ada sedikit perbedaan. Tapi kalau masih di kelas-kelas rendah, kelas 1, 2, 3, 4 itu rata-rata hampir sama kemampuan dan keterampilan itu antara laki-laki dan perempuan. Saya kira itu aja masih belum bisa belum bisa terpecahkan lah bagi saya selama mengajar di sekolah dasar ini, pembelajaran berdiferensiasi, apalagi terhadap siswa yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus dalam artinya ada seorang siswa itu kita bilang dia kita bilang dia anak idiot, bukan, tapi anaknya apapun bukan, tapi cuma memang modelnya cuek-cuek, macam orang nggak peduli itu. Nah, kadang-kadang kita panggil pun nggak dengar, dia cuek aja, dipanggil gurunya dia cuek, tenang aja dia. Maksudnya emosinya beda tuh dengan siswa-siswa yang lainnya. Kalau siswa yang lainnya itu olahraga atau penjas atau PJOK ada ekspresinya gitu. Ini ada siswa yang nggak ada ekspresinya, dia datar aja. Ada siswa yang datar tuh, itu kan juga termasuk berkebutuhan khusus. Kita nggak tahu juga apa mau anak ini. Dia datar aja dia. Ada juga siswa saya seperti itu, dia datar aja. Orang olahraga dia slow, orang belajar dia slow, orang kawan-kawannya ngapa-ngapain aja pun dia tetap slow. Makanya dijuluki kawannya wah slow. Nah, itu tadi bagaimana cara menghadapi hal seperti itu. Mungkin ada di kawan-kawan yang lain ada pengalaman bisa berbagi. Ya. Ya, Kira-kira
Ya, bagus sekali ya pengalaman Kak Sunardi, maaf, Kak Nanda ya terkait dengan peserta didik yang ya acuh tak acuh ya, ya semua sama dibuatnya ya rata. Kira-kira Kak Riko atau Kak Sunardi bisa memberikan tanggapan terkait dengan kasus ataupun kejadian yang dialami oleh Kak Nanda. Bisa Kakak beri masukan? Izin Kak Sunardi, kira-kira bisa? Oke, terima kasih Kak Peggy. Ya. Uh, untuk share aja sih ya, masukan dikit yang sedikit saya ketahui untuk yang anak berkebutuhan khusus, biasanya harus kita lakukan proses pembelajaran yang inklusif. Artinya semua peserta didik harus didampingi kan seperti kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya. Gaya belajar inilah yang kita maksud, ada linguistik, ada dia verbal, ada dia audio, ada dia matematika, ada dia gambar atau project, ada dia kinestetik atau harus gerak, ada dia modelnya yang dia visual dan listening baru bisa nyatu. Jadi untuk kondisi kelas ini guru harus lebih proaktif dalam mengembangkan, menyediakan materi pembelajaran yang beraneka ragam dalam bentuk video, dalam bentuk poster, mind map, apapun itu. Jadi semua memang harus dicakup bila mana kita mendapati peserta didik yang berkebutuhan khusus atau katakanlah yang sindrom Down atau yang dia mungkin pendengarnya kurang ya. Baru ada yang dia dalam sistem kedokteran yang namanya bahasa ini dia nggak bisa fokus tapi dia bisa melihat dan mengartikannya itu gitu. Nah itu kan anak verbal. Jadi kalau yang musiknya linguistik itu biasanya yang musik itu kayak ada yang lagi yang jenis gaya musikalisasi. Dia kalau hidup musik atau audio atau dari musik video itu baru bisa dia belajar menulis, membaca itu dia karena dia suka mendengar dan mendengarkan musikalisasi. Nah, itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil ke sana. Jadi kalau misalnya dia suka yang anak yang dalam matematika, dia suka diagram, menggambar pola diagram parabola, menggambar sumbu X dan sumbu Y, ya. Dan untuk olahraga dia suka yang bagian forehand atau backhand, dia belakang atau maju atau kiri dan kanan atau atas dan bawah seperti yang kita belajar kemarin ya. Nah, jadi di sinilah kita berperan penting bahwa media belajar itu bukan cuma satu, bisa 2, 3, 4 atau lebih, bisa dari video, gambar, poster, lukisan boleh, puisi boleh, tapi penyampaiannya harus sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran tersebut, sehingga tujuan pembelajaran saya rasa Kak Peggy bisa maksimal tanpa melihat latar belakang si murid ini ya. Untuk yang berkebutuhan khusus kita tempatkan dia duduk di dekat pintu ruangan ya agar lebih istimewa dikit karena kan kemampuan fisik siswa yang berkebutuhan khusus ini lebih diperhatikan. Nah, dan duduk di depan. Jikalau masih ada yang lain, ini dibiarkan di depan diutamakan dibanding anak umum lainnya. Nah, jadi guru itu harus profesional dan harus sangat cekatan dalam mengambil tindakan yang dibutuhkan oleh setiap kebutuhan peserta didik. Saya rasa itu aja sih Kak Peggy. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas masukan. Ini keterkaitan dengan ya mungkin ya apa namanya Kak ya, gaya belajar, gaya mengajar kita yang harus kita sampaikan kepada peserta didik harus sampai ya, karena peserta didik itu seperti yang Kakak bilang karakternya itu berbeda-beda ya kan, jadi itu kita harus penuhi kebutuhan gaya belajar mereka, seperti itu ya kurang lebih ya Kak ya. Oke, baik, terima kasih. Kak Riko, terkait dengan Kak Nanda tadi, apakah ada di sekolah Kakak, di tempat satuan Kakak bekerja, apakah ada peristiwa yang sama persis dengan Kak Nanda? Izin Kak Riko. Ya. Kalau di sekolah saya sendiri sih sebenarnya kasus yang seperti Kak Nanda tidak ada sih sebenarnya.
Ya, tidak ada. tidak ada. Tapi kalau memang ya untuk menentukan strategi mengajar, benar apa sih yang dibilang oleh teman-teman, memang kita harus mampu ya membuat strategi apa sih yang cocok untuk semua peserta didik gitu. Jadi cara-caranya tadi sudah dilakukan dikasih tahu oleh teman-teman sekalian. Ya itulah pentingnya asesmen awal itu gitu. Jadi kita mengetahui ya karakter anak-anak dan strategi mengajar apa yang cocok untuk yang bisa kita berikan kepada anak-anak tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan ya kalau menurut pemahaman saya ya strategi mengajar itu apakah sudah mendukung ya paradigma sebagai PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya kalau saya pribadi kalau saya pribadi karena ya saya melihat di strategi pembelajaran yang dilakukan khusus terutama pada aksi nyata kemarin gitu ya. Saya melihat di situ ada peningkatan motivasi. Ya, saya melihat ada antusiasme peserta didik. Dan saya juga melihat ya peserta didik itu terbantu untuk mengembangkan keterampilannya gitu. Nah, jadi karena dia kan kita berikan kebebasan bergerak di kelompoknya masing-masing. Dan ya banyak sih memang saya lihat perkembangan-perkembangan peserta didik yang bisa dilakukannya pada saat ini. Jadi benar seperti kata kawan tadi, teman-teman Sunardi, ya kita sebagai fasil gitu. Kita hanya fasil aja. Jadi anak-anak itu berkegiatan dan ya kita tidak terlalu terlibat ikut campur di situ dan kita sebagai fasil dan kita sebagai pelengkap menyempurnakan gerakan yang mereka berikan gitu. Saya rasa kayak gitu Kak Peggy. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi Kak Nanda ya kembali lagi kepada kita Kak Nanda. Kalau ada siswa yang tadi ekspresinya datar ya, kita harus pandai-pandai Kak Nanda ya. Iya. Jadi harus memahami ya gaya mengajar untuk yang diajarkan kepada peserta didik yang datar ini bagaimana. Tadi sudah disampaikan kepada Kak Sunardi ada beberapa yang peserta didik yang gaya mengajarnya yang mendengar, melihat, baru kemudian mendengar sampai melihat. Nah, ya Kak. Kalau boleh saran sih yang seperti ini mungkin ada mungkin pembelajaran khusus di luar materi mungkin ya bisa didampingi secara individu Kak Nanda. Ya, coba Kakak tanya dulu gitu. Mungkin ada permasalahan yang ya siswa ini yang butuh teman cerita ya Kak. Kadang kita juga ada juga seperti itu siswa yang ya memendam masalah sendiri jadi dia nggak mau ya memberikan apa namanya curahannya, keluh kesahnya, iya curahan hatinya kepada siapapun. Mungkin itu tadi Kak, makanya dia datar aja. Tapi kalau kita yang memberikan ya tadi ya empati, simpati kepada peserta didik, mungkin dia terbuka. Kalau udah terbuka dia, ya itu seperti yang dikatakan kemarin kata Kak Sunardi ya. Siswa kalau udah terbuka sama kita, ya mungkin ya apa yang kita sampaikan ya itu tadi, wah cepat kali, ya tepat kali nangkapnya. Nah, mungkin itulah Kak, ya gaya yang harus kita penuhi untuk peserta didik itu yang belum kita dapat, mungkin seperti itu ya Kak. Nah, itu perlu Kakak gali lagi ya Kak, yang datar tadi ya Kak. Kalau yang lain ya Kakak rasa udah aman ya. Yang datar tadi, yang wak selu tadi. Ya, udah konsultasi juga sama guru kelasnya, wali kelas lah kalau SD kan guru kelasnya. Ya guru kelasnya pun mau angkat tangan, nggak takut. Jadi itu memang mesti ini jadi kasus memang mesti dicari solusinya sama semua pihak yang ada di dalam sekolah. Apa permasalahan anak ini? Dia susah kalau ada siswa tuh yang ekspresinya datar aja tuh susah. Kalau yang aktif tuh masih bisa diajari yang siswa yang aktif. Tapi kalau yang datar ini yang sulit kok siswa dia datar aja, apapun yang kita buat dia datar aja. Nggak peduli dia kan. Kita katakan dia datar aja. Nah itu tadi
Jadi perlu juga cari Tantangan. terapi bagaimana siswa ini terangsang gitu dengan pembelajaran kita, Iya. itu juga mesti dicari strateginya itu. Semua Ya, mapel kayak gitu, itulah dia. Kak Nanda. Iya, semua mapel sama guru kelasnya pun kayak gitu, memang datar aja dia, nggak ada ekspresi. Nanti tiba-tiba nanti mau udah keluar sendiri di kelas, nggak ada bilang-bilang sama gurunya, tiba-tiba keluar kelas sendiri main dia tiba-tiba. Ya macam nggak ngerti lagi, ada siswa yang kayak gitu. Orang guru nanti Tapi ngajar udah dicari solusi Kak, ditanyai gimana Kak? Dia anak kelas berapa Kak kalau boleh tahu? sempat sempat. Kelas 4 SD. biasanya kan udah ada penalaran kalau di Ya SD itu kelas tadi, 4 ya. biasanya kalau orang kelas 2, kelas 1 aja ada penalaran, walaupun nggak sampai, pun ada respon. Ini kan kelas 4. Ya nanti Itu guru kelas artinya Bang Nanda, Kak Nanda, itu kita sebenarnya bisa mencari informasi tentang peserta didik itu dari orang tuanya. Iya. Bagaimana dia di sekolah, bagaimana di rumah. Jadi bagaimana dia, apakah udah pernah dia ke dokter psikiater? ya psikiater. Apakah pernah? Jadi kita harus gali nih sama orang tua. Jadi kita kan biar jangan disalahkan sama orang tua nanti ini kita anak saya biarkan gitu. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi memang ini sangat unik ya Kak Big ya. Jadi Iya, kita harus berkolaborasi dengan masyarakat dan orang tua itu. Orang tua, betul. Itu ada solusinya, kolaborasi dengan semua pihak ini. Macam mana anak ini? Nggak ngerti juga kita. Tapi Kak, untuk pembelajarannya sendiri terkait dengan kognitifnya, kemudian psikomotornya, apakah ada gangguan? Dia nggak ada Maksudnya, kalau bagus semua, untuk nilainya bagus semua atau gimana kalau Kak? psikomotornya Atau nggak ada masalah. Cuman kalau kognitifnya pengetahuannya memang enggak. Ya kalau psikomotornya nggak ada masalah. Cuman itu tadi dia merespon perintah kita, entah dia nggak mau melakukannya atau memang nggak ngerti lah kita. Cuman kalau ada merespon disuruh ini misalnya, udah dia diem aja. dikerjakan? Gini dia diem aja, nanti tiba-tiba pergi, tiba-tiba datang lagi dia, nggak ngerti kita. Pokoknya dia suruh sendiri aja lah. Gimana Kak Didi? Ada tanggapan terkait dengan kasus Kak Nanda Saputra? Apakah pernah dialami di tempat satuan Kakak mengajar? Ini kita diskusi di sini kan? Ya. Apa Kak? Ya, kebetulan di SMP 2 tahun lalu waktu saya ngajar ada sekarang kelas 9. Cuman bukan Wakslo. Tapi Wak nggak mau tahu gitu. Jadi nggak mau tahu, dia sur sendiri aja. Jadi kan namanya strategi pembelajaran itu kan pasti di awal kita mengambil strategi yang bisa diterima oleh seluruh peserta didik. Tidaknya kan itu kan secara umum. Jadi kalau kejadiannya seperti ini, mau nggak mau kita mengambil seperti yang dikatakan Kak Riko tadi, paksa kita ambil waktu di luar jam pembelajaran kita. Setidaknya dari 3 JP itu harus ada kita korbankan, setidaknya 1 JP khusus untuk dia gitu. Nah, jadi kan hanya kita untuk memfasilitasi 1 orang, kita juga menyampingkan 31 orang kalau memang siswa kita 32 orang dalam 1 kelas. Gitu. Ya itu tadilah mengenai strategi pembelajaran PJOK, kan kita menerapkan strategi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, di saat secara umum materi ini nggak bisa diterimanya, itu tadilah kita paksa mengambil waktu khusus untuk dia sendiri. Saya terus terang waktu kemarin kelas 8, ini kelas 9 jumpa lagi sama si anak ini. Jadi waktu kelas 8 terus terang habis kali kesabaran, tangan ini sempat juga melayang ke pipinya. Itulah juga kan. Itu. Dekat kantor polisi, tinggal masukkan aja lah gurunya kantor polisi nih kalau kemarin. Karena itulah refleksnya kemarin kan, karena udah nggak bisa lagi terkontrol emosi itu tadi. Karena gara-gara satu siswa korban jadi kawan-kawan yang lain gitu. Capek kita untuk mengurusin yang satu. Jadi terkait tadi yang dibilang Kak Sunardi, memang betul kita harus bisa juga melihat siswa ini dalam dia menerima pembelajaran. Ada yang dia hanya visual saja,
dengan melihat aja apa yang kita contohkan, materi apa yang kita contohkan, misalkan gerak spesifik apa kita contohkan, dia sudah paham. Ada yang hanya secara verbal kita jelaskan, dia sudah langsung paham gitu kan. Nah, kembali lagi mungkin juga pendidikan awal ini kan pendidikan di dalam keluarga gitu kan. Jadi kan latar belakang siswa kita ini kan mungkin latar belakang orang tuanya kan berbeda-beda. Jadi itulah mungkin yang jadi ini kita telusuran di awal bagaimana dia sistem pembelajaran, sistem pendidikan keluarganya. Saya kira itu Kak Peggy. Baik, terima kasih ya Kak Didi atas tanggapan Kakak terkait dengan permasalahan ya. Mungkin ya kalau di SMP ya Kak ya, bisa kita tanya-tanya kepada peserta didik. Nah, karena daya nalarnya udah mulai cukup tinggi. Tapi kalau untuk anak SD tadi ya mau kita tanya kadang-kadang A yang kita minta pertanyaan, B yang dijawabnya. Itu kadang agak sulit. Makanya untuk SD ini memang saya akui ya kalau untuk SD kita harus ekstranya luar biasa sabarnya. Ya. Sedangkan kakak yang tadi di SMP aja masih greget ya kan sampai ada tindakan yang tidak dibenarkan, ya kan? Iya. Kak Nanda masih bisa mengontrol itu, walaupun ya tangan Kak Nanda udah bergetar-getar mungkin ya kalau udah menyuruh peserta didik itu. Ya baik, nah itulah mungkin menjadi tantangan kita sebagai guru PJOK. Nah strategi ini yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Ini kalau strategi ini kan penyampaian informasi kepada peserta didiknya. Ya, bagaimana informasi yang kita sampaikan ini sampai ke peserta didik. Nah, itunya strategi ini. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau misalnya nggak mampu, pakai strategi yang satu lagi. Kalau nggak mampu, pakai strategi satunya lagi. Nah, jadinya seperti itu sebagai penyampaian informasi kepada peserta didik. Mampu nggak peserta didik itu menerima apa yang kita sampaikan? Seperti itu, ya kakak-kakak. Jadi strategi pembelajaran itu seperti itu biasanya. Menyampaikan informasi, mampu nggak? Oke, baik, terima kasih ya Kak Nanda yang telah berbagi pengalamannya ya. Mungkin dari pengalaman Kak Nanda ini kita bisa belajar ya bagaimana cara menyikapi ya terkait dengan peserta didik yang slow ya. Kemudian seperti yang Kak Didi sampaikan, datar aja tidak mau tahu, ya itu bisa kita cari dengan cara apa? Kita harus tahu ya gaya belajar siswa atau peserta didik ini seperti apa. Nah, kembali lagi kalau nggak bisa kita tanya kepada peserta didik, mungkin yang disampaikan oleh Kak Didi tadi, tanya sama orang tuanya. Nah, itu adalah jalan satu-satunya ya, karena selain kita, orang tua juga harus berperan aktif untuk mencerdaskan peserta didik. Bukan kita aja, bukan tanggung jawab kita aja ya kakak-kakak. Ini enggak, kadang tanggung jawab ini semua dilimpahkan kepada guru. Ya. Ya, udah dimasukkan di sekolah itu udah guru semua yang bertanggung jawab. Ya. Pokoknya semua guru. Nah, tidak bisa. Kita di sini ya, kita harus bisa merubah mindset kita ya. Kita di sini hanya sebagai fasilitator. Ya kakak-kakak. Jadi tugas kita hanya mendampingi peserta didik agar informasi yang kita sampaikan sampai ke peserta didik. Nah, itu aja tugas kita. Oke, baik, terima kasih ya Kak Nanda. Kak Susi, sudah bergabung Kak Susi? Ini yang cewek-cewek, yang ladies-ladies ini belum ada menyampaikan tanggapan ini. Gimana ini? Kak Susi, Kak Yohana. Pengen luring lagi mungkin Kak? Ya mungkin, saya ya kalau disuruh luring mau kali Bun. Tapi tengoklah nih. Ya. Kak Yohana kalau luring luar biasa aktif ya kan. Semua. Iya. Ya, tempel sana, tempel sini sampai dinding pun yang enggak ditempelnya. Kak Susi. Kak Susi. Halo. Ada kegiatan Kak Susi? Ya, Kak Riki kita tahu ya, dia masih ngajar sore, ya masih ada kelas sore. Kak Susi, Kak Riki, bahkan teman-temannya yang lain masih banyak yang belum masuk. Jadi sebenarnya ini ya salah satu ya merubah mindset kita juga ya kan Kak. Dari sini aja kita bisa melihat bahwasanya peserta masih banyak yang belum masuk. Bagaimana kita bisa mengubah peserta didik kita? Kan seperti itu kan logikanya kan kakak-kakak.
Ya, bagaimana kita mau mengubah peserta didik kita sementara kita di sini aja masih ya belum bisa mendisiplinkan diri kita. Nah, itu dia tadi. Oke, baik. Kita langsung Kak masuk ke slide selanjutnya. Karena kita di sini 2 JP ya Kakak-kakak. Jadi jam 4 kurang 15 kita sudah selesai karena tadi saya mulainya jam 2.15. Baik, tadi kita sudah membahas tentang strategi. Kemudian model pendidikan gerak. Apakah sudah Kakak lakukan model pendidikan gerak di dalam video pembelajaran Kakak? Izin Kak Didi sedikit aja terkait dengan model pendidikan gerak di dalam video pembelajaran Kakak buat. Apakah ada model pendidikan gerak Kakak sisipkan di dalam video pembelajaran tersebut? Silakan, Kak. Model pendidikan gerak kemarin itu lupa saya Kak Peggy. Iya, yang terkait dengan arah Bentuk tubuh gitu-gitu ya? Iya, iya Kak, benar. Iya. Jadi kan kalau kemarin terkait model pendidikan gerak, kalau disesuaikan dengan video pembelajaran yang saya buat, itu kan kemarin materinya permainan bola basket. Jadi kan Ya. disitulah siswa harus memahami gerak-gerak dalam tujuan pembelajaran yang disampaikan. Kemarin tujuan pembelajarannya siswa itu bisa menguasai gerak spesifik, dribble dan passing gitu kan. Jadi di situ siswa juga harus memahami koordinasi gerak antara gerak tangan kemudian gerak kaki, karena kemarin bervariasi saya buat, pertama di tempat, kemudian berikut dilanjutkan levelnya ditingkatkan menjadi berjalan kemudian dan berlari. Nah disitulah mungkin model pendidikan gerak yang harus dipahami oleh siswa gitu. Kemudian gerakan tangan pada saat melakukan dribble. Jadi kan terkhusus yang perempuan, kemarin gerakan untuk mendribble bola itu pada umumnya mereka melakukan gerakannya itu bukan gerakan mendorong bola tetapi memukul gitu. Nah, jadi disitulah kita melakukan penghalusan gerakan, bahwasannya kita perbaiki kembali gerakannya, bahwasanya untuk mendribble itu gerakannya mendorong, kita jemput pantulan bolanya, kemudian kita dorong kembali, bukan dipukul-pukul. Karena kalau dipukul-pukul kita juga susah untuk mengontrol, mengarahkan arah bola. Saya kira itu Kak Peggy. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Didi yang telah menyampaikan tanggapannya. Oke, ada kira-kira kakak-kakak yang ingin memberikan tanggapan? Ya, kita di sini berdiskusi aja, merefleksikan. Mungkin dari kegiatan Kak Didi bisa kita berikan masukan atau tanggapan ataupun tambahan ya terkait dengan apa yang sudah dibuat oleh Kak Didi. Terkait dengan ya ini kita model pendidikan gerak ya, seperti yang kita ketahui kemarin kita sudah mempelajari ya Kak terkait dengan konsep gerak, di mana di situ ada konsep tubuh, konsep apalagi usaha ya Kak, konsep ruang ya dan keterhubungan. Jadi ada 4 konsep ya. Apakah itu sudah Kakak masukkan di dalam video pembelajaran Kakak? Nah, oke, baik, terima kasih ya Kak Didi. Kemudian Kak Sunardi, izin Kak Sunardi, bisa Kakak ceritakan apakah di dalam pembuatan video pembelajaran Kakak ya, itu 4 konsep itu sudah Kakak masukkan di dalam materi pembelajaran Kakak? Izin Kak, bisa Kakak ceritakan? Baik, makasih Kak Begi. Untuk konsep waktu ya dalam pembagian video saya masih mungkin perlu perbaikan ya. Kapan saatnya kita melakukan membuka materi pembelajaran di waktu yang tepat dalam 30 menit ini, kapan pelaksanaan proses demi proses dari pembelajaran ini. Kemudian untuk bagian refleksi ini tidak boleh sebenarnya dilupakan ya atau diabaikan, karena kita kan kalau udah belajar bersenang, karena jujur bagi kita lupa
karena murid sudah terlalu senang dan kita yakin mereka sudah melakukan apa yang kita harapkan sehingga refleksinya terperbaikan ya, karena menurut kita ini tujuan pembelajarannya sudah tercapai nih, ada perbaikan, ada perubahan. Baru dari konsep ruang untuk di belajar di kelas untuk awal pembukaan boleh sah-sah saja sih untuk mengungkapkan tujuan pembelajaran, kemudian kita terjun ke lapangan, bagaimana lapangan itu senyaman mungkin dan memenuhi standar yang nyaman, bermakna, dan efektif untuk mendukung pembelajaran itu. Jangan nanti kita lakukan latihan kebugaran jasmani tapi kita lakukan di dekat ruangan kamar mandi. Jadi kita harus pintar-pintar, jangan kita buat latihan kebugaran jasmani di dekat yang bendera ya kan. Jadi ya betul-betul kita memperhatikan konsep ruang itu sedemikian rupa. Paling tidak menyerupai yang bisa dimodifikasi boleh juga. Kemudian dalam konsep bagian keterhubungan, saya selalu menghubungkan kegiatan yang di dalam rumah sebelum dia ke sekolah, bahkan dimasukkan ke materi yang sebelumnya dan materi yang berlangsung saat ini, agar sinkronitas pengetahuan semua peserta tadi tidak terpotong. Artinya berkelanjutan untuk memaksimalkan masing-masing tujuan pembelajaran ini. Ya, jadi kita harus memang maksimalkan dan memikirkan itu, mempraktikannya dan mengimplementasikannya agar bisa direfleksikan setiap bagian-bagian gerakan yang kasar menjadi gerakan-gerakan halus untuk penyempurnaannya, sehingga semua peserta didik berharap mereka bisa menjawab tantangan atau hambatan-hambatan yang akan ditemukannya nanti di masa yang akan datang. Apakah itu di bagian bidang olahraga, di kehidupan sosial, di kehidupan bermasyarakat, bahkan nantinya di dunia pekerjaan yang tentunya ini aktivitas praktik olahraga ini sangat yang mendukung yang namanya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Tanpa olahraga tidak ada yang namanya kehidupan yang alam. Sehat. Semua kita lakukan ini adalah tanpa dengan pergerakan yang semestinya dilakukan dengan baik. Ya, jadi kita harus memaknai bahwa gerakan itu sangat-sangat bermanfaat, ya. Jadi itu perlu kita bagikan kepada peserta didik. Ini bukan asal gerak aja, asal melaju, asal lari, tidak. Bagaimana tumit yang di atas itu berlari jinjit dan bagaimana rasanya menyentuh tumit belakang itu dengan posisi berjalan. Itu sampai sedetik itu kita harus biar semua gerakan motorik yang berkolaborasi membutuhkan simbol mutualisme yang benar dan baik. Itu aja sih. Ya, semoga kita jadi guru profesional yang mau memajukan semua peserta didik tanpa terkecuali. Itu aja sih Kak Pegi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Sunardi ya yang telah memberikan tanggapan terkait pendidikan gerak yang sudah Kakak buat ya, sudah Kakak konsep di dalam video pembelajaran Kakak, baik itu 4 konsep tadi yang sudah Kakak masukkan, ruang, usaha, tubuh, dan keterhubungan. Jadi semua itu sudah Kakak masukkan ya, jadi saya rasa video Kakak sudah keren ya, nanti itu bisa Kakak masukkan ya. Sudah, kira-kira video Kakak ini udah Kakak masukkan di aksi nyata atau belum? Kakak-kakak yang lain? Di Google Drive, cuman belum saya input di LMS KP karena kemarin saya betul-betul ngantuk ya. Saya masukkan. Oke ya. Jadi kakak-kakak untuk tugasnya sendiri yaitu harus dimasukkan ya ke aksi nyata ya di PMM ya. Di situ kan ada aksi nyata, itu Kakak sematkan, kemudian ambil linknya ya.
Nah, linknya itu kakak masukkan ke LMS kakak. Nah, itulah mekanisme bagaimana cara pengiriman tugas ya. Kemudian nanti kan dapat linknya itu kakak masukkan aja ke kolom chat yang ada di tugasnya itu ada masukkan kolom chatnya. Untuk tugasnya sendiri kan di situ diminta ada 2 ya kakak-kakak. Yang pertama adalah modul, kemudian kalau kakak misalnya membuat video pembelajaran itu nanti linknya dimasukkan di kolom chat, kolom komentar, maaf, kolom komentar. Di situ ada disediakan kolom komentar. Nah, jadi kakak masukkan di situ aja linknya, link video tadi, ya. Kemudian Link untuk Google tugasnya, Drive nggak apa-apa Kak Peggy? sebenarnya nggak bisa kak, dia harus diminta di link aksi nyata. Nanti kan kalau kita unggah di aksi nyata, itu tadi dia nanti dapat linknya itu yang kita kirim ke LMS. Enggak, Kita maksudnya upload nanti. gini Kak Peggy. Link yang kita tempelkan itu link Google Drive atau link Link yang ya. sudah masuk ke aksi nyata kak. Oh, Nanti kan kakak unggah ke aksi nyata, link drive-nya itu kakak unggah ke aksi nyata. Nanti sudah dapat link dari aksi nyata itu baru kakak masukkan ke LMS kakak. Seperti itu. berarti Oke. upload awal kita pakai link Google Drive. Nah, Google Drive bisa Nanti kakak pindahkan ke YouTube dulu ya. Kalau nggak berat kali bisa kakak pindahkan ke YouTube. Habis ke YouTube kakak pindahkan ke aksi nyata ya, PMM tadi. Nah, setelah dapat ke di PMM-nya itu kakak ambil link dari PMM tadi, video kakak tadi. Nah, kakak masukkan ke LMS. Nah, seperti itu mekanismenya kak, penguploadan tugas aksi nyata ini. Baik, Oke, saya ya kak. langsung ke YouTube. Nah, Saya iya kak, upload ke sudah saya YouTube. lihat. Nah, jadi dari link dari YouTube itu yang saya masukkan ke LMS. Oke, gitu ya kak ya. Nanti coba kakak apa lagi? Kakak ubah sedikit, nggak apa-apa ya. Sedikit, nanti kakak ubah aja ya. Tinggal sedikit aja itu, cuman ngambil link aja itu kak. Ya. Nah, jadi seperti itu kak. Oke, kakak-kakak. Oke, kalau yang sudah yang lain mengerjakan ya mantap ya. Yang kakak-kakak yang belum ya tolong disegerakan. Karena ini merupakan salah satu acuan agar kita lulus di dalam kegiatan ini kakak-kakak. Jadi saya minta untuk kedisiplinan dalam pengerjaan tugas-tugas yang ada di LMS. Itu salah satu acuannya untuk kita bisa lulus dalam kegiatan PKG ini ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, kita langsung masuk ya, karena mungkin sedikit lagi ya kita akan masuk di masa injury time. Nah, di sini sedikit aja ya, langsung saya lewati slide ya. Nah, kemarin kita tugas kita ya kak, ini tadi ya. Apakah di dalam kegiatan perekaman kakak ya, pengambilan itu sudah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian juga sudah menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan yang ketiga tadi kakak merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu kita bisa kakak lihat ya di dalam RPP yang sudah kakak unggah. Nah, di situ ya kakak-kakak nanti RPP kakak-kakak itu nanti saya lihat ya apakah sesuai dengan video-video kakak. Jadi itu ya kakak-kakak. Nah, oke, ini sudah. Nah, di sini ada aspek penilaian ya yang akan saya lihat ya, yang akan saya nilai. Yang pertama tadi kan saya lihat tadi di situ, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, apakah yang pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, apakah sudah kakak lakukan? Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, di situ dibagi interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik.
Nah, untuk yang ini apakah sudah kakak lakukan di dalam video pembelajaran kakak tadi? Izin Kak Nanda, bisa kakak ceritakan sedikit aja, ya? Mengenai Nah, aspek penilaian. ya aspek penilaian ini kan saya akan menilai ya di video pembelajaran kakak terkait dengan lingkungan belajar yang kondusif. Ini kan yang saya nilai. Apakah sudah kakak buat menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk peserta didik? Ya, kemudian apakah di video pembelajaran kakak itu ada interaksi timbal balik, baik itu antara guru dan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lainnya? Apakah terlihat di situ? Kemudian apakah ada emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik? Entah senang dia, ya, kehilangan pembelajaran kakak. Nah, itu bisa kakak Ya, ceritakan sedikit kalau aja. aspek ini mengembangkan yang lingkungan belajar yang kondusif kayaknya ya sudah mulai terlihat lah kan lingkungan belajar kondusif dan ke siswa kelihatan senang gitu, siswa kelihatan mau melakukan instruksi dari guru, apa-apa yang ditugaskan, apa-apa yang diperintah itu bisa dilakukan siswa walaupun tidak semua siswa itu aktif, tapi ya for all secara keseluruhan siswa sudah mau mengikuti kegiatan pembelajaran karena kan kendalanya ya siswa ini kan kendalanya nanti saya lagi membawakan materi lompat jauh misalnya kan. Nah, kemarin saya membawakan materi lompat jauh. Jadi di sela-sela pembelajaran lompat jauh itu Bapak tuh ada siswa nanya, "Pak main bola, Pak?" "Nanti," saya bilang. Nah, itu biasa itu kalau anak SD dah gitu, maunya mau main aja. Ya, Ya itu jadi gerak ya terus ya. sudah mulai terlihat. Jadi ya semoga lah ke depannya terus dibuat langkah-langkah ini agar siswa terbiasa dengan model pembelajaran gerak, dengan model strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi saya kira itu aja Kak Pigi. Oke, terima kasih ya. Jadi sudah kakak munculkan di dalam kegiatan video pembelajaran kakak. Saya harap ke depannya ya setelah kegiatan PKG ini ya ini kakak lakukan ya kan. Walaupun nanti mungkin ya kan kita nggak tahu lagi ke depannya kurikulum seperti apa yang akan muncul dengan Menteri Pendidikan yang baru ya kakak-kakak. Jadi ini saya rasa bagus ya kan karena ini juga ya demi kebaikan tidak hanya kita tapi peserta didik. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi penyampaian yang kita sampaikan kepada peserta didik itu dapat diserap sama peserta didik dan dapat diaplikasikan oleh peserta didik. Itu yang paling penting poinnya. Walaupun kurikulum berganti-ganti ya kan, berganti-ganti ya tapi tetap ya pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Tidak hanya kepada kita lagi. Kalau dulu kan ya kan guru semua ya kan kakak-kakak. Saya yakin dulu semua guru, informasi apapun ceritanya guru, ya. Oke, ini langsung tanya ya. Nah, apalagi ya kalau oke, silakan Kak Nanda apa yang mau ditanyakan atau disampaikan? Saya kira gini Kak Pegi, kalau walaupun pergantian menteri dan perubahan kurikulum, saya kira hal-hal seperti ini nggak dihilangkan, kayaknya bakal ditambah karena dulu pengalaman 2019 dengan kurikulum apa dulu ya KBK ya kompetensi Yang dulu di 2006 ya Kak? 2019 2006. Oh 2019 K13. dulu di 2013 dulu KTSP. di 2013 ditekankan kepada K13 Pak. ya waktu di K13 kan penekanannya uh, high order thinking skill kan gitu. Ya, Ya coach ya. tetap juga berpusat pada peserta didik intinya. Cuman ya ditambah aja high order thinking skill. Kalau sekarang ini dari high order thinking skill itu ditambah lagi ke 9 aspek pembelajaran efektif.
Nah, itu gitu juga ya itu. Apapun ganti, yang penting saya rasa pergantian kurikulum, materi-materi yang sudah lalu itu tetap tetap dibawakan ke depan, yang cuma ada penambahan aja, paling paling seperti itu aja saya kira-kira. Ya, makanya itu Kak ya, diharapkan setelah kegiatan PKG ini, pelatihan ini ya Kakak menerapkan. Kan ada juga kadang ya, ya tidak semuanya. Ada guru yang kembali ke zaman orde lama, orla. Ya, apa itu? Orde lama? Ya, campak bola langsung gurunya mengawasi ya kan gitu. Campak bola udah, campak bola enggak. Nah, itu yang tidak diharapkan dari setelah kita melakukan kegiatan pelatihan ini kakak-kakak. Baik, terima kasih kepada Kananda yang telah menyampaikan ya tanggapannya. Kemudian tadi kita masuk di penerapan strategi pembelajaran. Saya rasa tadi kita sudah berdiskusi ya terkait dengan strategi pembelajaran. Ini sudah tidak saya singgung lagi. Kakak-kakak sudah paham dan mengerti terkait dengan strategi pembelajaran. Yang penting penyampaian informasi sampai kepada peserta didik dengan melakukan dengan berbagai strategi pembelajaran yang ditekankan kepada peserta didik. Ya, itu tadi. Ini poin pentingnya di dalam strategi pembelajaran. Kemudian masuk ya yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di dalam pembelajaran PJOK tentunya ya Kak, materi Kakak itu pasti ada yang Kakak nilai. Ada nggak kira-kira di dalam pembuatan video pembelajaran yang Kakak buat, ada nggak penilaian atau menerapkan asesmen yang sudah dirancang? Kak Riko, izin Kak Riko. Kak Riko, oh kayaknya masih ini ya. Ya, Ya, Kak Riko, di oke dalam Kak Peggy. Ya, ya, di dalam video pembelajaran yang sudah Kakak buat, nah, apakah sudah Kakak terapkan asesmen otentik itu di dalam materi Kakak? kalau di modul ada, Di modul cuman ada, belum ada. penerapannya di video aksi nyata itu tak tampak gitu. Tak nampak. Nah, iya. Salah satunya Itulah karena yang tadi. mungkin faktor waktu tadi Kak ya. Mungkin 30 menit terlalu sedikit ya. Iya. Iya. Ya. Paling ya paling sih lebih ke sikap ya, karena kan pada proses pembelajaran penilaian sikap itu bisa kita nilai. Tetapi untuk terlihat di video bagaimana kita menilai sikap itu ya sepertinya kurang nampak gitu. Jadi kalau di penilaian rubrik penilaian saya kan kalau dia sikap itu kan bentuk checklist saja apakah dia iya atau tidak gitu. Jadi itu nggak nampak di video, tapi kita bisa melihat sendiri sih sebenarnya ya Syanu ini gini, Syanu ini gini gitu kira-kira Kak PG. Oke, terima kasih ya. Kembali lagi masalah teknis waktu ya di dalam video pembuatan video itu kan ada durasi yang sudah ditetapkan 30 menit. Nah, jadi mungkin di situ keterkendalanya. Tapi kalau saya rasa kalau udah di 2 JP, Kakak SMP berapa JP, Kak? Kalau dia penerapannya di lapangan 2 tambah PMM 1. Taruhlah 2 JP. Ya, saya rasa semua aspek itu ya sudah terpenuhi ya kan, dari yang pembukaan ya seharusnya karena kita yang merancang harusnya kan tercapai itu. Iya. Karena ini merancangnya demi itu tadi ya Kak, penugasan tadi. Ya, enggak apa-apa dimaklumi, tapi ya aksi nyata untuk sebenarnya ya di lapangan ya sudah terpenuhi ya. Saya rasa itu ya yang paling penting. Ya, kemudian Kak Didi, izin Kak Didi. Ya. Nah, saya mau sedikit bertanya terkait dengan asesmen tadi. Kakak melakukan materi bola basket kalau nggak salah di dalam video pembelajaran Kakak, ya kan? Nah, itu bagaimana cara menerapkan asesmen otentiknya Kak? Izin Kak? Iya. Kalau untuk penilaian asesmen otentik di video pembelajaran 30 menit kemarin
Itu saya rasa belum nampak, karena kan penilaian asesmen otentik itu kan secara real dia mendekati dengan materi apa yang kita ajarkan. Jadi kemarin sebenarnya kepengennya itu kalau memang sarana prasarana memadai, pengen saya buat permainan 3 on 3 atau bagaimana gitu kan. Jadi langsung nampak real asesmen otentiknya kepada peserta didik, di mana siswa langsung di situ seluruh gerak spesifik dalam bisa mereka terapkan. Nah, disitulah yang kemarin belum bisa dimunculkan gitu, karena masih satu terkait video pembelajaran itu kemarin 30 detik. Jadi hanya terbatas pada tujuan pembelajaran gerak spesifik, dribble dan passing aja kemarin. Mungkin ke depannya ada planning untuk ya seperti itulah, membuat suatu games lah, modifikasi, bisa 3 on 3, kemudian nanti kalau memang ring basketnya tidak ada bisa dimodifikasi dengan apa, keranjang sampah atau apa gitu kan. Iya betul. Itulah kira-kira. Ya. Jadi kita harus bisa memodifikasi seperti itu ya Kak ya. Nah, itulah tadi kita sebagai guru, ya kan Kakak. Jadi kita harus pandai-pandai memodifikasi walaupun di tempat kita, di tempat kerja kita, sarana dan prasarananya tidak mendukung. Jadi ya kita harus memodifikasi alat. Contohnya misalnya untuk ya misalnya di materi lempar lembing mungkin ya, kalau tidak ada lembing yang sesungguhnya kita bisa gunakan gagang sapu mungkin ya kan. Yang penting gerak dasarnya peserta didik itu memahami. Esensi dari gerak dasar lempar lembingnya, bagaimana cara teknik melemparnya, memegang lembingnya, itu sampai kepada peserta didik. Jadi di sini kita harus pandai memodifikasi ya alat ya. Banyak sih sebenarnya modifikasi-modifikasi yang bisa kita lakukan. Kalau kita ya memang guru ya capek ya kan Kak, harus bisa berpikir ya, berpikir apa yang harus kita lakukan. Karena gak semuanya di tempat kerja kita itu sarana dan prasarananya lengkap. Nah, itulah tantangan kita sebagai guru untuk menyampaikan kepada peserta didik materi itu bisa tersampaikan. Baik ya kakak-kakak, terima kasih atas waktunya ya. Kita masuk di slide terakhir. Kayaknya ini nggak banyak lagi, paling 2 slide lagi. Nah, di slide ini ya. Oke. Nah, kita sudah melakukan, ini sudah. Oke. Di sini ada pantun. Oke, baik ya kakak-kakak di sini. Jadi perlu saya ingatkan ya, untuk video pembelajaran tadi itu ada kriteria-kriteria yang harus saya nilai kepada kakak. Jadi di sini yang pertama tadi sudah saya sampaikan, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar kepada peserta didik. Itu menjadi kriteria penilaian ya. Kemudian menyusun rancangan belajar yang memuat modifikasi belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi ya itu tadi ya kakak-kakak, tujuan pembelajarannya harus nampak di kegiatan pembelajaran kakak. Apakah kakak sampaikan tujuan pembelajaran kakak kepada peserta didik? Nah, di situ harus nampak ya kakak-kakak. Kemudian pembelajarannya itu ya aktif, nyaman, dan peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran merasa lebih nyaman lagi. Kemudian mempraktikkan ya modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian guru mempraktikkan perilaku ya, membuat peserta didik nyaman, senang di dalam proses pembelajaran yang kakak sampaikan. Kemudian adanya interaksi ya, baik timbal balik antara guru dan murid, kemudian murid dengan murid. Nah, itu harus nampak ya kalau bisa di dalam video pembelajaran kakak. Nah, penyampaian instruksi kepada peserta didik harus jelas. Kemudian guru mampu nggak mengorganisir ya kakak-kakak peserta didik, apakah terlibat aktif atau tidak terlibat aktif, apakah dia berkontribusi
dalam proses pembelajaran itu harus kakak bisa lihat, nampak. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik, ya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Nah, itu menjadi proses di dalam video pembelajaran kakak. Terus, apakah ada umpan baliknya atau tidak gitu dalam proses pembuatan video pembelajaran kakak? Nah, ada nggak pemberian motivasi dalam materi kakak? Nah, itu menjadi kriteria penilaian ya kakak-kakak. Nah, kemudian yang terakhir ya kakak-kakak, kemarin di situ ada saya buat testimoni kak, testimoni pada peserta didik. Nah, bisa kakak ceritakan sedikit testimoni, sedikit aja ya. Apa testimoni yang kakak buat di dalam video pembelajaran kakak? Oke, Kak Nanda, izin Kak Nanda. Ini Kak. Ya, kalau testimoninya saya buat di akhir pembelajaran itu ada ya, berupa video juga siswa ya siswa lah yang diwawancarai. Ya, Saya apa kira Kak? itu aja responnya seperti itu. Responnya apa kira-kira Kak setelah kakak memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kakak atau murid kakak? Apakah senang, bingung, dan sebagainya? Ya kalau kalau siswanya bilang ya senang lah dibilangnya, kalau guru anaknya cuma agak senang agak bingung lah gitulah kalau saya tengok ekspresinya seperti itu. Senang dan bingung, tapi senang tapi ya setidaknya kalaupun nggak semua materi itu tersampaikan ke siswa, setidaknya ada beberapa hal yang siswa tuh paham gitu. Inilah pembelajaran PJOK. Jadi pembelajaran PJOK itu nggak sekedar hanya bermain, juga ada hal-hal yang mesti dipelajari di dalam proses tadi kita pembelajaran gerak tadi mesti harus ya menjadi tujuan di perbaikan gerak kepada siswa. Ya, saya kira itu aja Kak Pegi. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Nanda ya. Jadi bagi peserta didik ini masih ya bingung ya, walaupun ya senang ya Kak. Walaupun senang ya, tapi dia bingung, bercampur bingung ya. Apa yang dibuat Bapak ini dalam hati anak-anak itu ya. Oke, baik. Pada Kak Sunardi, izin Kak Sunardi. Apa testimoni yang sudah kakak berikan kepada peserta didik atau apa tanggapan dari peserta didik terkait dengan apa yang sudah kakak lakukan? Testimoni saya terkait pembelajaran modul dalam PKG ini, saya merasa semakin terbantu terbantu dalam hal melaksanakan pembelajaran itu. Ternyata fokus kepada peserta didik lebih berarti dan bermakna bagi saya untuk mengajar PJOK ini. Karena apa? Karena peserta didik leluasa melakukan gerakannya menurut pemahaman mereka dulu. Kemudian nanti kita refleksi dan kita evaluasi apa yang mesti dilakukan dengan cara bersenang-senang tanpa yang namanya bermain ya. Jadi senyaman mungkin mereka harus bisa melakukan apa yang kita diberikan LKPD. Yang kedua, kita harus super perhatian atau super mendekatkan diri kepada setiap peserta didik ya, meskipun kadang ada beberapa peserta didik yang tidak menyukai yang namanya olahraga. Masih ada ya, pasti sampai itu. Kenapa tidak aktif? Iya Pak, saya tidak suka olahraga Pak. Banyak aja alasan, ada yang bilang lemas Pak, belum makan Pak, kurang tidur Pak, aduh ada kondata di malam Pak, kerja Pak. Iya Pak, banyak alasan yang membingungkan bagi kita, padahal pembelajar itu menyenangkan. Gitu. Dan sebenarnya tapi jadi kita tanya ada masalahnya, oh ternyata ada faktor X, kenapa ada faktor keluarga, ya udahlah. Dan di situ kita belajar ternyata yang menarik saja belum tentu membuat orang itu tertarik. Ternyata semakin kita dekatkan yang seperti dibilang Kak Nanda,
semakin dekat kita murid itu, semakin cepatlah ilmu itu diserap. Ternyata ini kita harus dipelajari ya, tidak boleh yang namanya karena pintar ini aja teman kita, ini aja murid kita. Yang lemah pun ternyata perlu ditemani. Maka yang paling ribut kalau itu sudah kita temani, ternyata itu bisa menguasai kelas ternyata ya. Iya. Yang paling aktif. Ya, jadi ini pengalaman yang luar biasa ya kita dapatkan sini. Tapi memang jujur KPG semenjak mengikuti diseminasi ini, saya bangga ya ikut diseminasi. Ternyata ini ilmunya sangat dalam untuk menjadi seorang guru, dan itu sangat luar biasa dan bagus masukannya. Jadi ini kayak meringankan kita sebagai guru. Ternyata berproses pada peserta didik itu hebat, mudah dan baik, transparansi. mantap. Terima kasih kepada Kak Sunardi. Ya, izin terakhir ya untuk tanggapan Kak Didi ya, memberikan tanggapan ya, testimoni peserta didik kepada Kak Didi apa kira-kira? Ya, terakhir. Ya, kalau Open cam Kak. tadi KPG. Ya. Ya, kalau kemarin di video pembelajaran itu testimoninya masih hanya bersifat menanyakan perasaan para siswa aja setelah mengikuti pembelajaran gitu kan. Ya, itu dia Kak. Jadi ya mereka hanya sebatas ucapan mereka, tanggapan mereka, apa yang mereka rasakan setelah mengikuti pembelajaran itu aja. Ya ada yang senang gitu kan, ada yang gembira, ada yang juga yang bilang sulit Pak gitu kan. Disitulah kita interaksi kembali kepada peserta didik yang mengatakan sulit tadi, sulitnya di mana. Disitulah kita mungkin merefleksi kembali gitu kan, apa yang dia lakukan tadi bagaimana, salahnya di mana atau kurangnya di mana. Disitulah kita merefleksi kembali. Nah mungkin ada juga siswa yang mengatakan nggak pandai Pak gitu. Nah lucu juga kalau kita lihat bahasanya nggak pandai. Nah, itu bukan 1-2 siswa saja, hampir di setiap kelas. Pada umumnya perempuan, nggak pandai Pak gitu. Jadi kita mengucapkan kembali. Nah kalau levelnya pandai udah nggak di sini saya bilang gitu kan. Di sini kita belajar itu kan dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya kan Kak? Levelnya bukan di sini. Kalau udah pandai levelnya nggak kita lagi, nggak belajar lagi. Kamu mungkin udah jadi seorang atlet saya bilang. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Kak Didi. Jadi ya untuk refleksi kali ini sudah Kakak lakukan ya, dari ya 9 aspek itu sudah Kakak lakukan, dari tujuan pembelajaran, umpan balik, bahkan keselamatan itu mungkin sudah Kakak lakukan di dalam video pembelajaran tadi. Jadi terima kasih atas kegiatan kita di pertemuan di ruang virtual kita ya Kakak-kakak. Terima kasih karena masih ada ruang virtual selanjutnya. Mungkin ada beberapa pertemuan lagi sebelum pertemuan ini selesai ya. Mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini ataupun kegiatan ini kakak-kakak nanti bisa menjadi fasilitator untuk kegiatan diseminasi selanjutnya. Jadi kakak-kakak di sini mungkin ya untuk menjadi fasilitator bisa ya untuk kegiatan diseminasi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan stop ya. Oke. Baik ya, cuma berapa orang ya Kak? Kita ini nggak banyak. Kayaknya bapak-bapak semua nih sekali ini. Iya, hari ini bapak-bapak semua ini. Saya bingung juga ini jadi untuk kedepannya mungkin ada penekanan lebih lanjut ya terkait dengan ketidakhadiran bagi peserta yang tidak hadir ya, itu mungkin batas jatahnya itu ya di dalam kegiatan ini sebenarnya 2 Kak ya, 2 kali lewat dari 2 itu dinyatakan tidak lulus di dalam kegiatan. Jadi ya tolong kakak-kakak kepada kakak-kakak yang lain ya untuk keaktifan di dalam ruang virtual kita karena kegiatan kita ini terekam ya Kak, kan nampak dia di sini ya setelah kegiatan ini. Baik Kakak, saya stop share dulu ya kakak-kakak. Jadi terima kasih kepada kakak-kakak yang telah mengikuti kegiatan ya. Nanti kita akan melakukan kegiatan
apa kegiatan tatap maya yang ke-15 kalau nggak salah. Kita di sini ada 19 atau 21 tatap maya. Tapi saya rasa nggak sampai 21, 19 mungkin. Baik kakak-kakak, sebelum kita melakukan kegiatan, kita akhiri kegiatan, kita tutup dulu dengan doa. Saya mintakan kepada Kak Nanda untuk melakukan doa penutup di kegiatan kita. Izin Kak Nanda. Oke, terima kasih. Baiklah, kakak-kakak sekalian, mengakhiri tatap maya kita hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi, semoga apa materi yang sudah kita bahas tadi dapat kita laksanakan di kegiatan pembelajaran kita ke depannya. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kak Nanda yang telah membawakan doa kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dapat kita aplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran kita. Baik, saya hentikan dulu presentasi kita. Ya, Oke. Dan saya berhentikan dulu kegiatan. Kak. Oke, saya hentikan dulu ya Kak. Berbagi layar, saya berhentikan dulu kegiatan merekam kita.